Mirsa, kasus kekerasan seksual dengan korban anak-anak menjadi fenomena gunung es di tanah air. Kasus demi kasus pun bermunculan. Indonesia darurat kekerasan seksual. Sayangnya meski darurat, pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual terus molor. Pemirsa, dalam sepekan, publik dikejutkan dengan berbagai kasus kekerasan seksual dengan korban anak-anak. Salah satunya yang terjadi di Bandung, Jawa Barat, yang menimpa belasan santri. Indonesia darurat kekerasan seksual, di mana kita semua, termasuk Anda, memiliki andil untuk bertanggung jawab. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA, kasus kekerasan pada anak teratas pada 3 tahun belakangan. Di tahun 2021 inilah termasuk laporan belasan santriwati di Bandung, Jawa Barat yang juga menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh predator Heri Wirawan, berkedok guru pesantren. Kasus kekerasan seksual pada anak terus saja berulang. Ironisnya, orang-orang terdekat korban yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi pelaku yang merenggut masa depan anak-anak. Di antaranya teman atau pacar, saudara, tetangga, orang tua, serta guru. Sementara itu, sebagian korban kekerasan merupakan anak-anak yang merupakan usia remaja ini terbanyak menjadi korban. Padahal usia mereka saat ini seharusnya mereka masih menikmati waktu untuk bermain dan belajar. Sayangnya RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pembahasannya kembali molor setelah pro dan kontra berkepanjangan. Namun kini RUU TPKS kembali dimasukkan kepada prolegnas prioritas tahun 2022 bersama dengan 39 RUU lainnya. Dengan molornya pengesahan RUU TPKS ini menjadi penanganan kasus dan juga perlindungan terhadap korban menjadi tidak maksimal. Padahal RUU TPKS mengakomodir banyak hal yang tidak diakomodir oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Bahkan, RUU TPKS mengatur mengenai 9 jenis kekerasan seksual secara detail. Bukan hanya itu, RUU TPKS juga mengatur mengenai hukum minimal pelaku, penanganan, pencegahan, serta perlindungan dan juga hak korban. Bahkan mengatur mengenai ganti rugi yang bisa didapatkan oleh korban. Lantas bagaimana Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI memandang darurat kekerasan seksual pada anak di Indonesia? Stigma korban kekerasan seksual tuh muncul. Iya sih, habis dia pakaiannya minim, habis sih dia sendiri keganjenan. Habis jadi di stigma lagi oleh sesama perempuan juga gitu ya, misalnya korbannya perempuan. Jadi ini ya yang mengakibatkan kekerasan seksual itu orang suka nggak mau ngelapor. Karena nggak mau ngelapor, si pelaku bebas. Karena bebas ya terus meningkat, Mbak. Maka kalau kita bilang apakah sekarang ada disebut dengan darurat kekerasan seksual, mungkin ini gunung es. Sekarang orang mulai berani lapor. Ada Permendikbud 30, mahasiswa-mahasiswa yang mengalami itu mulai lapor. Kemudian ada lagi ya dukungan-dukungan lain, sehingga sekarang banyak laporan dan banyak lembaga-lembaga hukum yang memang mengayomi dan melindungi para korban. Akhirnya banyak lapor. Nah, muncul. Jadi akhirnya muncul bertubi-tubi kasus dengan korban yang begitu banyak. Yang terakhir kasus Bandung yang sangat mengejutkan kita. Nah, disitulah akhirnya kita bisa nyimpulin, ya Indonesia ini darurat kekerasan seksual. Tidak hanya terjadi di lingkungan rumah, bahkan di lingkungan pendidikan yang harusnya anak aman, dan itu ruang publik yang banyak orangnya, tetap terjadi kekerasan seksual. Jadi memang ya bisa dibilang nih tahun ini kita semua dikejutkan oleh banyak laporan-laporan itu dan kita akhirnya punya kesimpulan, betul ini darurat kekerasan seksual.
sementara itu RUU TPKS lama sekali untuk disahkan, tidak kunjung disahkan. Nah, untuk masyarakat mengetahuinya nih Bu, sebetulnya seberapa urgensinya pengesahan RUU TPKS? Tapi ada 2 catatan saya sih ya. Setidaknya untuk draft yang per 30 Agustus ya. Karena ini kan terus berubah. Jadi saya kalau mau ngomong atas dasar draft yang mana nih? Kalau berdasarkan draft yang 30 Agustus tahun 2021, saya agak kecewa karena di situ hilang ya tentang pemaksaan perkawinan anak. Jadi pemaksaan perkawinan anak kan tadinya muncul pada draft sebelumnya. Kami sepakat dengan itu karena mengawinkan anak atau anak menikah pada usia dini atau usia anak-anak, apalagi jika dipaksa, ini sebenarnya pintu penderitaan anak ini seumur hidup gitu. Soal rehabilitasi ya. Di peraturan yang di draft sebelumnya itu rehabilitasi itu betul-betul dikumpas tuntas lah ya. Rehabilitasi itu tidak hanya korban tapi juga ke pelaku, karena ada pelaku-pelaku ya, nggak semua ya, tapi ada pelaku-pelaku yang ternyata dia dulu korban kekerasan ketika dia masih anak-anak. Nah, dengan demikian maka ini kan perlu rehabilitasi psikologi ya, agar dia tidak mengulangi perbuatan yang sama. Berulangnya kasus kekerasan seksual pada anak membuktikan bahwa Indonesia darurat kekerasan seksual. RUU TPKS sudah seharusnya menjadi prioritas bagi DPR sebagai bagian dari upaya perlindungan. Tidak hanya perlindungan dan juga hak korban. Upaya pencegahan pun menjadi fokus dalam RUU TPKS agar tidak ada lagi anak yang menjadi korban. Saya, Bunga Cinka, bersama dengan juru kamera Syahrul Ramadhani, iNews melaporkan.